Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang dianggap membantu, membebankan dalam proses pelaksanaan MBK tahun ini. Mungkin yang pertama, hal-hal yang meringankan kita sebagai guru. Mungkin yang pertama, dengan adanya MBK ini, proses pelaksanaan ujiannya tidak membutuhkan tenaga yang begitu banyak seperti ujian-ujian biasanya. Mungkin cukup dengan 2 orang, proses ujian ini sudah bisa berjalan dengan baik. Sementara teman-teman yang lain, mungkin teman-teman guru yang lain bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa di kelas. Yang berikut hal yang membantu, yang cukup sangat membantu kalau menurut saya, itu yang pertama, anak-anak kita. Kebetulan kita di kampung, dikatakan kampung lah kita seperti ini. Saya katakan bahwa cukup membantu di sini bahwa kurikulum kita semua tahu bahwa kurikulum yang digunakan saat ini menuntut kita sebagai guru, menuntut anak-anak untuk selalu bisa menggunakan yang namanya fasilitas IT, TIK. Nah, proses pelaksanaan MBK ini juga saya pikir cukup membantu guru di sini karena dengan proses pelaksanaannya menggunakan Chromebook, menggunakan laptop, di situ juga anak-anak bisa menggunakannya, bisa mengaksesnya dengan baik. Sekalipun masih dalam proses pembelajaran, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa ternyata proses pelaksanaannya, proses penggunaan laptop, penggunaan Chromebook, seperti ini jadinya. Jadi itu saya anggap salah satu hal yang cukup membantu kita dalam proses pelaksanaan. Mungkin KBM sehari-hari menyangkut kurikulum kita juga menuntut untuk bisa menggunakan fasilitas IT seperti itu. Itu mungkin yang untuk hal yang menguntungkan mungkin atau bisa meringankan untuk kita tugas sebagai guru proktor saat pelaksanaan MBK. Lalu yang berikut ada hal yang mungkin agak menyulitkan kita, mungkin agak membebankan kita saat proses pelaksanaan MBK ini. Itu hal yang pertama, yang paling penting dalam pelaksanaan MBK yang cukup membebankan di sini, mungkin faktor jaringan saat proses pelaksanaan. Jaringan yang kita tahu semua di NTT ini kadang jaringannya juga tidak 100% baik-baik seperti yang biasa saat proses pelaksanaan. Yang berikut lagi tentang listrik kita juga. Kadang juga saat proses pelaksanaan MBK baru berjalan setengah, kadang lampu sudah padam tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari awal, ataupun mungkin ada pemberitahuan, namun yang kita harapkan, yang saya harapkan di sini sebagai proktor, mungkin sebelum proses pelaksanaan MBK itu dimulai, mungkin ada baiknya ada koordinasi antara dinas terkait di sini, mungkin dinas pendidikan mungkin atau pemerintah Kabupaten Kupang dengan bagian terkait PT PLN mungkin tentang proses pelaksanaan MBK kita ini, agar biar jangan terganggu prosesnya. Karena sangat membebankan, yang mestinya kita keluarnya di jam 12 pas, bisa juga berakhirnya di jam 4.56. Ada juga yang sampai malam, larut malam baru bisa habis proses pelaksanaan. Faktor yang pertama yang tadi. Yang pertama mungkin karena gangguan listrik, lalu yang kedua jaringan juga itu menentukan. Jadi mungkin harapan saya sebagai proktor mungkin dan guru, harapan saya kepada pemerintah mungkin kalau bisa tolong memperhatikan kekurangan-kekurangan yang tadi saya bilang, mungkin tentang listrik satu itu perlu saat pelaksanaan MBK, mungkin perlu koordinasi mungkin antar dua instansi itu. Lalu yang berikut tentang jaringan ini, kalau bisa tolonglah kami untuk jaringan yang disediakan kepada kami mungkin di kampung-kampung, kalau bisa meratalah agar proses pelaksanaan yang kita jalankan misalkan sekarang tidak terhambat dengan
hal-hal teknis yang seperti itu. Mungkin harapan saya cuma itu saja Bapak.